Hari ini dengan saya Sharon dan saya Shalom. Kami berdua akan menemani kalian yang ada di rumah untuk beribadah. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami ingin beribadah. Berkati kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Yeah. Come on. Let's go. I know I'm gonna make mistakes in this life I live, but you never leave me. You forgive. I won't always get it right. It's alright, 'cause no matter what I do, I'm always loved by you. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. I know I'm gonna make mistakes in this life I live, but you never leave me. You forgive. I won't always get it right. It's alright, 'cause no matter what I do, no matter what, I'm always loved by you. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. Let's take 'em to the bridge. God, you're never giving up on me. God, your love is all I'll ever need. You're all that we need. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. In the morning time, I'm gonna sing. God, you make me smile when you're doing your thing. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. I'm thankful for the way you set me free and all of the ways that you love me. And all of the ways that you love me. Yeah. I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Clap to the sound. Jump up and down. Spin all around. I'm singing it out. 1, 2, 3, 4. Jesus is the very best friend. The very best friend I know. Jesus is the very best friend. The very best friend for sure. If you know it, sing it loud. If you know it, dance around and around. Oh, I know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason that my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap. Clap to the sound. Jump up and down. Spin all around. I'm singing it
adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita semangat ya memuji Tuhan. Karena kasih Yesus itu indah banget buat kita. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya adik-adik di rumah, tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik buat kita. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Adik-adik silakan duduk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah Adik-adik yang di rumah katakan ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima
Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat datang di ibadah minggu ini. Cerita minggu ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Sementara di hari ini kita akan melihat kisah seseorang yang menemukan perspektif karena Yesus. Kita akan berbicara tentang pengampunan, bahwa memaafkan orang yang bersalah kepada kita tanpa harus membalas perbuatannya. Wow, adik-adik, segenggam uang-uang yang dipegang oleh teman kakak itu jumlahnya tidaklah banyak. Barang yang dapat dibeli oleh teman kakak dengan uang-uang itu banyak sekali di tahun waktu teman kakak masih kecil dulu. Namun berbeda dengan zaman sekarang loh adik-adik, karena kita butuh lebih banyak uang untuk membeli permen. Tapi saat ini kita hanya butuh 1 koin bagi teman kakak untuk membuat kalian semua takjub. Sekarang teman kakak sedang menghilangkan 1 koin itu hanya dengan menggosok-gosoknya. Kita amati ya. Wah, mereka baru saja membuat semua uang jatuh dari meja. Tapi dia tahu bagaimana membuat adik-adik takjub dengan koin itu. Jadi teman kakak bisa membuat noda kotor di koin itu hilang dalam 1 langkah. Oke, siap? Langkah pertama, temukan koin yang benar-benar kotor dan gelap lalu letakkan di atas piring. Langkah kedua, keluarkan saus pedas dan masukkan ke dalam piring dan kemudian menggosoknya dan tunggu 10 menit. Langkah ketiga, gosok koin dengan jari kemudian bilas dengan air. Lihatlah, tada! Wow, itu sangat keren. Kakak tidak percaya itu adalah koin yang sama. Kakak tahu, tembaga itu menjadi kotor atau ternoda karena ketika oksigen di udara bereaksi dengan tembaga membentuk tembaga oksida. Kotoran itu sudah tidak ada lagi pada koin itu loh. Ah, iya, berbicara tentang kotoran yang sudah dibersihkan, sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita berikut ini. Hai semua. Suatu hari, Yesus dan para pengikutnya melewati kota Yeriko di dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Seperti biasa, banyak orang berkumpul berkerumun. Mereka berdesakan dari segala penjuru berharap dapat melihat Yesus, menyentuhnya dan disembuhkannya. Tapi seorang terjebak di ujung kerumunan, seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Kita tahu 3 hal tentang Zakheus. Dia punya nama yang susah dieja, dia punya banyak uang, dan dia sangat pendek, yang artinya dia mudah sekali tertindas oleh kerumunan itu. Kalian perlu mengerti tentang pemungut cukai. Tidak ada seorang pun yang menyukai mereka, dan sejujurnya untuk alasan yang baik. Pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja bagi pemerintah Romawi yang saat itu menjajah mereka. Jadi, seperti bekerja buat musuh mereka. Dan lebih buruknya, pemungut cukai mendapatkan penghasilan dari memungut lebih bagi diri mereka sendiri. Jadi, Zakheus menjadi kaya dengan mengambil uang dari tetangga-tetangganya. Meskipun demikian, Zakheus ingin punya kesempatan melihat Yesus. Mungkin dia pernah mendengar salah satu murid Yesus, yaitu Matius, dulunya adalah pemungut cukai. Permisi, boleh saya lewat? Tapi tidak seorang pun memberinya jalan. Akhirnya Zakheus melihat ke depan dan melihat pohon ara tepat di ujung jalan. Nah, ini dia. Zakheus berlari ke depan dan segera memanjat pohon itu dan duduk di atas dahan yang kuat yang menjulur sampai ke jalan. Tempat yang terbaik. Kerumunan itu semakin dekat, sampai akhirnya
Yesus tepat di bawah Sakeus. Sepertinya ada sesuatu tentang dirinya. Pada saat itu juga Yesus melihat ke atas. Sakeus dapat merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia seperti merasa Yesus tahu semua tentang dia. Semua kesalahan yang sudah ia lakukan, semua kebohongannya dan uang yang ia curi. Zakeus, turunlah segera. Aku akan singgah ke rumahmu hari ini. Apa? Yesus harusnya terganggu oleh Sakeus atau menegurnya di depan banyak orang tentang kesalahan-kesalahan yang sudah ia lakukan. Tapi sebaliknya, Yesus menawarkan dirinya untuk makan malam di rumah Sakeus. Sakeus berlimpah dengan sukacita dan bergegas mempersiapkan rumahnya buat Yesus. Yesus, silakan masuk. Banyak orang dan pengikut-pengikut Yesus tidak percaya melihat Yesus menghabiskan waktu bersama orang yang sudah banyak melakukan kesalahan. Yesus menjadi tamu bagi orang berdosa. Sakeus penuh dengan rasa syukur. Yesus mengasihinya dan telah mengampuninya. Dan Sakeus tahu dia tidak bisa lagi hidup dengan cara yang lama. Tuhan, lihatlah, mulai sekarang aku akan memberikan setengah dari milikku untuk orang miskin. Dan jika aku kedapatan telah berbuat curang kepada siapapun, aku akan mengembalikannya. Dan aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Hari ini keselamatan ada di rumahmu. Anak manusia mencari yang terhilang dan menyelamatkannya. Dalam satu hari, Sakeus berubah dari orang buangan menjadi pengikut Yesus yang setia. Seluruh hidupnya berubah dari dalam keluar. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pengampunan bisa mengubah orang lain, mulai dari dirimu sendiri. Ketika kalian minta ampun pada Tuhan atas kesalahan yang kalian buat, itu akan membebaskanmu dari beban rasa bersalah dan takut, juga akan membebaskanmu untuk dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Pengampunan mungkin tidak langsung mengubah seseorang, tapi dapat memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik. Seperti Sakeus. Sekian kisah kita hari ini. God bless you. Wow, luar biasa ya adik-adik. Sampai-sampai Sakeus berjanji loh untuk memberikan setengah dari apa yang dia miliki. Ditambah 4 kali jumlah yang telah dia curangi dari siapapun, dari semua yang dia miliki. Tapi itu tidak masalah karena Yesus telah mengampuni Sakeus sepenuhnya bahkan sebelum ia bertanya. Jadi makna dari kisah ini adalah pengampunan dapat mengubah orang lain. Mulai dari kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita dari hal-hal yang salah yang kita lakukan, pengampunan dapat membebaskan kita dari beban rasa bersalah dan ketakutan. Pengampunan juga membebaskan kita untuk mencintai Tuhan dan juga mencintai orang lain. Jika kita memilih untuk memaafkan mereka yang berbuat salah pada kita, itu bisa merubah mereka loh adik-adik. Mungkin seperti adik laki-laki kita atau saudara kita ketika meminjam video game tanpa bertanya. Wah, adik-adik dapat marah dan bertengkar berhari-hari dengan saudara kalian. Atau kalian dapat memilih untuk memaafkan saudara kalian. Demikian, maka kalian tidak perlu menahan amarah. Ditambah, kalian bisa mengubah hati saudara kalian dan membuat jalan bagi kalian untuk berteman. Memaafkan seseorang tidak selalu berarti bahwa mereka akan berubah. Tetapi memaafkan akan membuka pintu bagi mereka untuk hidup berbeda seperti Sakeus. Justru berbagi pengampunan Tuhan dengan orang lain adalah hadiah yang sangat luar biasa. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Kolose 3 ayat 13. Wah, teman-teman, ibadahnya sudah selesai. Kalau aku berbuat salah, aku minta maaf ya. Iya, Dede juga kalau Cece udah minta maaf, dimaafin ya. Oke. Oh iya teman-teman, jangan lupa kis altar ya. Nah, sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami belajar untuk mengampuni. Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Minggu depan,